Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Mufti dan akan menyampaikan tugas analisis big data pada pertemuan yang keempat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang data collection, data processing, dan statistik deskriptif. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, membangun machine learning itu ada dengan 3 cara. Yang pertama ada data collection, yaitu tahap awal dalam membangun machine learning adalah sebuah proses pengumpulan data. Yang kedua, data processing, teknik yang digunakan untuk mengubah data mentah dalam format yang berguna dan efisien. Yang ketiga, statistik deskriptif, metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang berguna. Data, pengertian data adalah catatan atas kumpulan fakta atau kumpulan fakta yang diperoleh dari pengukuran maupun pengamatan dan biasanya berupa angka, simbol-simbol, dan kata-kata. Data juga memiliki pengertian sebagai representasi dari fakta, konsep, atau instruksi dalam bentuk formal yang dapat digunakan untuk komunikasi, interpretasi, pemrosesan oleh manusia, dan pemrosesan oleh komputer. Jadi ada beberapa jenis data berdasarkan variasi. Yang pertama, unstructured data, data yang dibentuk yang tidak dikenal, harus disimpan dengan format khusus karena tidak memiliki struktur. Contoh, teks, gambar, video, dan suara. Yang kedua adalah semi-structured data, jenis data yang dimasukkan ke dalam sebuah tabel, tetapi skemanya tidak sama dengan tabel biasa yang hanya terdiri dari baris dan kolom. Contohnya, file CSV, file XML, file JSON. Yang ketiga adalah structured data, dapat diproses, disimpan, dan diambil dalam format tetap. Informasi pada data sangat terorganisir dan dapat dengan mudah diakses dari database dengan algoritma mesin pencarian sederhana. Contohnya data penjualan, data karyawan, data konsumen, dan lain-lain. Data collection, pengumpulan data machine learning. Yang pertama, ekstraksi data sumber dari internet, survei dan riset. Yang kedua, buat dataset, membangun dataset sendiri dari awal. Yang ketiga, dataset yang ada, UCIML repository, Google Dataset, S.E, satu data Indonesia. Data processing. Data processing adalah teknik yang digunakan untuk mengubah data mentah dalam format yang berguna dan efisien. Diperlukan karena data mentah seringkali tidak lengkap dan memiliki format yang tidak konsisten. Tahapan untuk menghilangkan beberapa permasalahan yang bisa mengganggu saat pemrosesan data. Penting untuk menghapus redundant missing value, kesalahan maupun inkonsistensi data yang dapat menyebabkan akurasi hasil proses data akan berkurang. Kualitas data sendiri memiliki korelasi langsung keberhasilan setiap proyek yang melibatkan analisis data. Dalam machine learning, kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diformat dan informasi yang dikandungnya dapat ditafsirkan. Data processing ada memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, data cleaning. Pengklasifikasian data proses binning. Yang kedua, data integration, penyatuan data dengan format yang sama. Yang ketiga adalah data transformation, normalisasi data. Atau yang terakhir, data reduction, mengurangi jumlah data agar lebih efisien. Data processing ini berguna dan bermanfaat. Yang pertama adalah untuk membuat data lebih mudah dibaca. Yang kedua adalah mengurangi beban representasi dalam data. Yang ketiga, mengurangi data mining secara signifikan. Yang keempat, mempermudah proses analisis dalam machine learning. Kita masuk ke bagian statistik deskriptif. Yang pertama, metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang berguna. Yang kedua, digunakan untuk mendeskripsikan, meringkas, dan membuat summary data agar lebih mudah dibaca dan digunakan. Yang ketiga, bertujuan untuk memberikan ringkasan dari sampel data dan tidak menggunakan data untuk membuat kesimpulan atas populasi. Yang keempat, ringkasan ini dapat berbentuk angka kuantitatif seperti ringkasan statistik, mean, median, dan lain-lain, dan secara visual misalnya dengan diagram batang atau diagram garis. Yang kelima adalah prosedur untuk menggambarkan aspek utama data sampel tanpa harus diikutsertakan untuk populasi yang lebih besar.
Statistik deskriptif memiliki dua jenis pengukuran. Yang pertama adalah ukuran pemusatan. Metode ini fokus untuk menggambarkan kondisi data di titik pusat. Yang kedua, secara matematis, maka pengukuran yang sering digunakan adalah mean, median, dan modus. Yang kedua, ukuran keragaman merupakan ukuran yang dapat menjadikan bagaimana sebaran dari data tersebut, memungkinkan untuk menganalisis seberapa jauh data-data tersebut tersebar dari ukuran pemusatannya. Menggunakan beberapa nilai pengukuran berikut: range, quartile range, percentile, decile, varian, standar variasi, dan Courtois. Nah, ini bagian terakhir, statistik deskriptif. Penyajian data bisa berupa, yang pertama berupa histogram, umumnya berbentuk balok dengan tinggi balok menunjukkan besarnya frekuensi datanya. Yang kedua, penyajian dengan poligon, berupa garis-garis patah yang diperoleh dari penghubungan dan dari menghubungkan puncak. Yang ketiga, pie chart, penyajian data statistik dalam bentuk diagram lingkaran. Yang keempat, OGIF, grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk label distribusi frekuensi kumulatif. Mungkin sekian dulu penyampaian dari saya untuk tugas analisis big data. Salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.